Coba pejam mata sebentar. Bayangkan kamu berdiri di depan gunung. Bukan gunung biasa, tapi gunung masalah. Mungkin namanya penyakit, kebangkrutan, atau penghalang cita-cita. Selama ini, apa yang kita lakukan? Kita berlutut, kita nangis, kita berkata, "Tuhan, tolong, pindahkan gunung ini." Tapi, dengar baik-baik apa yang Yesus katakan di Markus 11 ayat 23. Dia tidak bilang, "Memohonlah kepada Tuhan soal gunung." Dia bilang, "Katakanlah kepada gunung itu." Bedanya tipis di lidah, tapi dampaknya di alam roh, bedanya 180 derajat. Hari ini, bersama saya Adit di Liga Doa, mari kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi di alam roh saat kamu berhenti cuma meminta, tapi mulai memperkatakannya. Mari kita mulai. Kenapa doa terasa seperti usaha sia-sia saat masalah datang? Jujur dulu, pernahkah kamu merasa udah doa, kok tagihan itu masih ada, hubungan itu kok masih dingin, tubuh ini kok masih sakit? Lalu muncul perasaan, apa udah nasib saya ya? Kamu tidak sendirian dengan perasaan itu, saya juga mengalaminya. Tapi, saya ingin kasih tahu sesuatu yang Tuhan bukakan dari Alkitab. Jadi ini gambaran situasi yang sering terjadi pada kita. Ibarat kamu punya masalah hukum, serius, mendesak, dan kamu terus-terusan menulis surat permohonan kepada hakim. Memohon, menangis, menjelaskan betapa beratnya situasimu. Hakim itu baik, sangat baik, dan dia telah menuliskan keputusan yang menguntungkan kamu sepenuhnya. Tapi kamu tidak pernah mengambil apalagi membaca surat keputusan itu, sehingga kamu terus kembali ke hakim, memohon keputusan yang sudah ada. Ya, itu yang terjadi dengan banyak dari kita. Bukan karena Tuhan tidak mendengar, tapi karena kita terus mengirimkan surat permohonan kepada Tuhan untuk hal-hal yang Tuhan sudah berikan, surat perintahnya kepada kita. Dan surat perintah yang telah ditandatangani oleh darah anak domba ada di Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Artinya, perkataan iman itu nyatanya adalah tindakan memindahkan kehendak Bapa dari alam roh, tempat kesembuhan, pemulihan, dan mujizat ke alam bumi. Jadi, kalau meminta bukan kuncinya, bahasa apa yang dimengerti oleh masalah kita? Dua jenis doa yang Tuhan ingin kita tahu. Saya ingin perkenalkan dua hal dan mengetahui perbedaan di antara keduanya akan mengubah cara kamu berdoa malam ini. Yang pertama, doa petisi. Yang kedua, doa deklarasi. Keduanya sah, keduanya penting, tapi fungsinya sangat berbeda. Doa petisi adalah saat kamu membawa masalahmu ke Tuhan. Kamu sedang berkata, "Bapa, ini situasiku. Aku butuh Engkau. Minta hikmat, kekuatan, dan penghiburan dong." Ini perlu, ini benar, ini bagian dari hubungan. Tapi ada momen di mana Tuhan tidak menunggu kamu datang lagi. Ia menunggu kamu bergerak. Doa deklarasi adalah saat kamu membawa otoritas Tuhan ke masalahmu. Bukan kembali ke hakim, tapi berdiri di depan objek sengketa itu dan membacakan keputusan hakim yang sudah tertulis. Dalam dunia hukum, ini namanya legal standing, hak
untuk berdiri dan berbicara atas nama keputusan yang sudah ada. Kamu tidak sedang meminta hakim bekerja 2 kali. Kamu sedang menjalankan putusannya. Bayangin kamu jaksa udah menang di pengadilan. Keputusan sudah ingkrah, sudah tetap. Tapi kamu terus kembali ke ruang sidang memohon-mohon kepada hakim yang sama. Hakimnya pasti berkata, keputusan sudah ada, pergi sana, eksekusi. Begitulah cara Markus 11 ayat 23 bekerja. Permintaan membawa kita dekat dengan Tuhan. Tapi deklarasi adalah cara kita menggerakkan gunung. Kita butuh keduanya. Tapi gunung hanya pindah oleh yang kedua. Dan ini menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam. Apa sebenarnya yang terjadi di alam roh saat kata-kata itu keluar dari mulutmu? 3. Apa yang sebenarnya terjadi di alam roh saat kata-kata keluar dari mulutmu? Ini bagian yang paling ingin saya sampaikan. Kenapa sih harus diucapkan? Kenapa tidak cukup diyakini dalam hati saja? Karena di dalam hukum rohani, suara adalah tanda tanganmu. Wahyu 12 ayat 11 menyebut sesuatu yang sangat spesifik. Iblis dikalahkan oleh 2 hal, darah anak domba dan perkataan kesaksian. Jadi bukan kesaksian dalam hati, jadi bukan kesaksian dalam pikiran, tapi perkataan kesaksian. Sesuatu yang keluar, sesuatu yang terucap langsung dari mulutmu. Di alam fisik, suaramu mungkin terdengar seperti angin yang lewat. Tapi di alam roh, kata-katamu adalah peluru hukum. Diam di alam roh bukan berarti netral. Diam berarti setuju. Diam berarti kamu tidak keberatan dengan keadaan yang sedang terjadi. Tapi saat kamu membuka mulut dan memperkatakan firman, kamu sedang menyatakan keberatan secara hukum atas serangan musuh. Kamu sedang berkata, aku tidak setuju dengan ini dan aku punya dasar hukumnya. Setan tidak takut pada air matamu. Sang penentang Tuhan yang suka mengontrol sangat meremehkan perasaan. Ia hanya takut pada perkataan kesaksian yang selaras dengan darah anak domba. Karena itu bukan kamu yang bicara, itu otoritas yang ada di balik kata-katamu. Seperti seorang polisi yang mengangkat tangannya di tengah jalan, mobil-mobil berhenti, bukan karena tangannya kuat secara fisik, tapi karena otoritas yang ia wakili. Demikian kata-katamu, saat selaras dengan firman Tuhan, itu membawa otoritas yang sama. Tapi ini membuka pertanyaan yang jujur. Kenapa ada orang yang sudah teriak-teriak dalam nama Yesus, tapi tetap tidak ada gunung yang bergerak? Satu syarat tersembunyi yang membuat deklarasi menjadi kosong. Ini bagian yang paling sering dilewatkan. Dan kalau kamu pernah merasa deklarasi perkataanmu seperti hampa, inilah jawabannya. Surat keputusan bermaterai darah anak domba kita di Markus 11 ayat 23 punya syarat yang spesifik. Bukan hanya berkata kepada gunung, tapi berkata tanpa kebimbangan di dalam hatinya. Dan saya tahu pertanyaan akan langsung muncul di benakmu. Ukuran kebimbangan itu apa? Bagaimana kalau hatiku memang sudah hancur? Bagaimana kalau aku memang ragu karena sudah terlalu sering kecewa? Itu pertanyaan kita semua sesuai realita, dan itulah yang akan kita bongkar sekarang. Poin 5. Menghancurkan penyakit keraguan. Iman bukanlah perasaan.
Saya ingin hancurkan satu kebohongan yang mungkin sudah lama kamu percaya tanpa sadar. Kebohongan itu berbunyi seperti ini. Kalau aku masih takut, berarti masih bimbang. Dan karena kita tahu kita masih takut, kita jadi kayak merasa sedang berpura-pura saat memperkatakan firman. Tapi ketahuilah itu bukan definisi iman. Ibrani 11 bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dalam bahasa aslinya, kata dasar di situ adalah sertifikat keputusan. Jadi iman bukan soal tidak adanya perasaan takut. Iman adalah saat kamu tahu keputusan hakim sudah tetap, meskipun keadaan fisikmu belum mencerminkan itu. Saat Yesus mati dan bangkit, selama proses itu, Yesus tidak pernah mengajukan banding. Ia sudah menang sedari awal, karena Yesus mengeksekusi putusan yang sudah final dan mengikat. Maka, iman juga bukan perasaan sengaja dibikin. Yakin, iman adalah keputusan untuk berdiri di atas fakta hukum itu. Meskipun emosimu masih bergejolak, meski prosesnya masih menyakitkan. Jadi, kamu tetap boleh merasakan takut, kamu tetap boleh merasakan tidak yakin. Tapi, keputusanmu yang berbicara, yakni dari apa yang kamu perkatakan, bahkan lakukan. Itulah iman tanpa kebimbangan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Bagaimana langkah konkretnya? Poin terakhir, langkah memindahkan gunung dari kamar doa ke realita. Saya mau kasih kamu sesuatu yang bisa langsung kamu pakai malam ini. Bukan formula Law of Attraction atau The Secret, tapi cara yang lahir dari pemahaman tentang bagaimana alam roh bekerja. Langkah pertama, berhenti menceritakan besarnya gunungmu kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu. Ia tahu kamu besok makan apa sebelum kamu lahir. Kamu tidak perlu menjelaskan detail masalahmu berkali-kali kepada Tuhan seolah ia lupa atau kurang paham. Langkah kedua, mulai ceritakan besarnya Tuhanmu kepada gunung masalahmu. Hadapi masalah itu secara langsung. Sebut namanya secara spesifik, bukan dengan berteriak, tidak perlu atraksi, tapi dengan ketenangan yang lahir dari iman. Bukan, Tuhan, keuanganku berantakan, tolong Tuhan, aku udah pusing sekali. Tapi, hai kekurangan, Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku memenuhi segala keperluanku. Maka setan, kamu tidak punya kuasa atasku. Aku adalah anak dari Tuhan yang memiliki segalanya. Bedanya bukan pada volume, bedanya pada arah. Yang pertama mengirim laporan kepada Tuhan. Yang kedua mengeksekusi keputusan Tuhan. Dan satu hal lagi yang ingin saya ingatkan, kehidupan Kristen itu semuanya adalah tentang proses. Mulailah memperkatakan firman sebagai latihan harian untuk menjadi orang yang mengerti siapa saya berdasarkan keputusan Tuhan. Nyatanya hukum Tuhan memutuskan kalau kamu bukan pengemis di depan pintu surga, kamu adalah ahli waris, dan ahli waris tidak mengemis warisan yang sudah menjadi miliknya. Ia berdiri dan mengambilnya. Ahli waris menyatakan apa yang sudah terjadi di alam roh dan menunggunya termanifestasi ke dunia yang terlihat. Malam ini, coba lakukan satu hal. Pilih satu gunung, satu masalah, hadapi, sebut namanya, dan perkatakan firman yang relevan dengan hati yang sudah memutuskan untuk percaya
tanpa kebimbangan, meskipun perasaan belum mengikuti. Lakukan itu dan perhatikan apa yang mulai bergerak. Haleluya, amin. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Jika berkenan berikan like, subscribe, dan bagikan kepada seseorang yang sedang berdiri di depan gunungnya sendiri malam ini. Mereka mungkin tidak butuh semangat. Mereka mungkin hanya butuh tahu bahwa ada cara lain untuk berdoa. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.